Video cari remote works yang ini lumayan banyak yang nonton, meskipun banyak komentar yang minta part 2 ataupun cara buat portfolio gimana dan related komen lainnya. Ada satu kata yang selalu terulang di komentar, yaitu kata nganggur. Menurut BPS, nganggur sendiri itu adalah orang-orang yang sudah berumur 15 tahun ke atas, punya kapasitas untuk kerja, sedang cari kerja dan belum dapat pekerjaan. Nganggur sendiri ada beberapa tipe. Di video ini aku akan membawa 4 orang termasuk aku yang pernah jadi tipe pengangguran yang berbeda-beda. Dari story yang beragam ini, nanti aku baru share ke kalian gimana caranya nggak nganggur lagi. Aku dan Yuni adalah tipe pengangguran siklikal. Kami menganggur karena fluktuasi ekonomi. Lebih spesifiknya, kami pernah nganggur karena COVID-19. Ikma dan Ira adalah tipe pengangguran friksional. Mereka nganggur karena resign dari tempat sebelumnya dan untuk beberapa waktu tertentu mereka belum dapat pekerjaan yang baru. Ada juga tipe pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi karena ada perubahan permintaan keterampilan kerja di dunia kerja. Aku bisa menemukan beberapa tipe pengangguran ini di video aku yang ini. Biasanya kategori pengangguran ini memutuskan untuk switching karir dengan tujuan untuk lebarin karir opportunity-nya. Anyway, that's also my story. Satu tipe pengangguran lagi adalah tipe pengangguran teknologi. Ini tipe nganggur karena kerjaannya udah diambil oleh teknologi. Ini lagi banyak banget terjadi di negara-negara maju. Mungkin beberapa tahun ke depan akan terjadi juga nih di Indonesia. Aku sendiri adalah generasi pekerja di COVID-19, lulus di 2019, terus langsung disambut sama COVID-19. Saat itu kayaknya mindset aku itu kerja apa aja boleh, yang penting halal, karena penolakan pekerjaan itu nggak cuma satu, tapi bertubi-tubi dapatnya. Zaman itu kan tapi COVID ya, agak sulit mencari pekerjaan, jadi aku betul-betul ngambil pekerjaan tuh yang sedapatnya waktu itu. Pertama kalinya di saat itu gitu, ada beberapa pekerjaan yang aku daftar gitu, untuk pertama kalinya aku mengalami penolakan itu. Ternyata ditolak itu sesakit itu rupanya waktu itu ya. Sempat nganggur itu selama 4 bulan. Jadi dulu itu pernah bekerja di salah satu instansi, namun dikit punya clash ya, jadi memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kontrak kerja. Suasananya sudah berbeda dan mau tidak mau daripada nanti mental atau segala halnya rusak, jadi memutuskan untuk mengundurkan diri. Dulu pernah kerja tapi sekarang udah resign, dan sekarang aku lagi menggeluti beberapa hobi. Kenapa aku memutuskan untuk resign? Itu bisa dibilang bertolak belakang dengan prinsip aku, dan juga aku ingin keluar dari zona yang toksik, yang ngerasa lingkaran itu membuat mental aku terganggu. Nah, karena kan secara kita ini perempuan nih, apalagi aku udah berumah tangga, jadi selalu pulang dari kantor, kalau ke rumah itu bawaannya bad mood, habis itu juga imbas ke orang tua ataupun ke suami. Tugas-tugas yang mereka berikan itu amat sangat bertolak belakang sekali dengan prinsip aku. Sebagai orang yang saat itu cuman paham kalau cari kerja itu cuman satu jalur, saat menemukan kalau jalur ini itu limited dan sangat sulit, tentunya saat itu aku merasa putus asa. Dari putus asa jadi isolasi sosial, dari isolasi sosial jadi rendah diri. Waktu itu benar-benar nggak percaya diri, merasa malu banget, dan waktu sekolah SMP SMA aku lumayan masuk 10 besar lah gitu ya. Jadi teman-teman aku itu sudah beranggapan bahwa di antara kita semua, akulah yang termasuk yang bakalan paling beruntung. Kebayang harapan-harapan dari sekitar aja udah gitu, apalagi di akunya gitu, dan ternyata berhenti. Wah, waktu itu benar-benar parah sih. Aku sampai kontak semua teman aku benar-benar hilang ya itu kalau kata-kata teman aku. Bulan pertama itu masih yang down gitu ya, sampai akhirnya mulai menerima sih. Di usia 29 ini kan bukan lagi usia yang kita meminta jajan itu sama orang tua. Sebisa mungkin kita itu punya penghasilan sendiri gitu. Jadi dari segi sosialnya itu pasti berkurang nih, mau jumpa temen juga. Sedangkan kita punya tabungan yang terbatas kan, dan kita nggak tahu nih pekerjaan itu akan kita dapatkan. Jadi meminimalisir pengeluaran juga, sosial terbatas. Kemudian selanjutnya itu kecemasan jika setiap kali bertemu dengan orang-orang, gimana nih sekarang kerjaannya. Kita punya minder setiap kali ditanya kerja di mana, kok belum dapat kerjaan, kenapa? Pasti pertanyaan-pertanyaan yang membuat lumayan juga jadi stres ya. Yang paling membuat aku kepikiran adalah ketika di akhir bulan ya, karena yang aku hanya mendapatkan dari seorang suami aja gitu kan. Sedangkan aku termasuk yang dulunya itu
aktif di bidang ini, di bidang itu. Yang bikin aku kepikiran itu adalah, kok aku nggak produktif sih? Kok hari-hari aku dari pagi sampai siang kok gini-gini aja, sedangkan orang kerja, kok aku ya rebahan aja gitu kan, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Ada penelitian yang ngebahas kalau dampak psikologis menganggur itu dibagi jadi dua, yaitu dampak psikologis jangka pendek dan dampak psikologis jangka panjang. Jangka pendek itu adalah kita yang nganggur di bawah 6 bulan. Aku, Ira, dan Yuni adalah orang-orang yang merasakan dampak psikologis jangka pendek. Kami merasakan frustasi, merasakan cemas berlebihan, dan juga tadi marah-marah. Sedangkan Ikma yang udah nganggur lebih daripada 6 bulan, bahkan sampai 2 tahun, seharusnya dia mengalami dampak psikologis jangka panjang. Gejalanya itu kayak kecemasan serius dan depresi berat. Tapi ini nggak dirasain sama Ikma sama sekali, karena Ikma sendiri punya support system yang kuat, dan juga selama masa nganggur dia itu sangat produktif. Support system aku adalah suami aku dan juga orang tua, dan kita butuh support dari teman-teman, dari orang tua, dari suami, dan untuk sekarang alhamdulillah suami aku, orang tua, dan juga teman-teman sekitar aku mensupport kegiatan aku ini gitu. Jadi itu membuat aku sepertinya kayak, yaudah aku termotivasi nih untuk lebih memperdalami bakat aku sekarang. Gak boleh stay di rumah. Itu malahan stres kalau hanya stay di rumah aja. Jadi itu buat kegiatan harian yang bermanfaat, kayak seperti jogging. Kemudian nanti setelah jogging itu mandi jam 9 atau jam 10, itu emang udah tekad bulat harus keluar dari rumah. Mau kemana aja, yang penting di rumah. Karena kenapa? Kalau di rumah pasti waktu itu akan habis dengan scrollan TikTok, Instagram atau sebagainya. Waktu itu aku sering banget nulis, journaling. Aku masih ada bukunya, ada beberapa itu. Ya untuk menguatin diri aku sih. Alhamdulillah juga waktu itu aku dapat teman yang benar-benar support aku. Padahal dia bukan orang yang pemimpi besar gitu sih. Ya dia malah nggak ada rencana lanjut sekolah. Selama nganggur, selain cari kerja, aku juga ngelakuin hal lain yang ngebuat aku produktif dan bahagia. Di antaranya volunteering, terus juga unpaid internship, dan juga ikut bootcamp untuk persiapan career switching. Kalau aku punya privilege tabungan saat itu, mungkin aku juga bakal buka usaha seperti yang Ira lakuin. Ira kan suka masak. Ira mencoba buat risol dan kue-kue basah gitu kan. Pertama 30 pieces, 40, dan alhamdulillah udah sampai dengan 60, 70 itu yang terjual. Jadi Ira beranggapan bahwa kalau ternyata kalau kita punya usaha, punya kemauan, itu Allah buka loh. Tinggal kita juga nih yang perlu gerak. Pada saat itu ketika panggilan itu belum muncul, panggilan pekerjaan belum muncul, Ira beranggapan bahwa mungkin kerjaan Ira itu bukan di instansi, mungkin kerjaan Ira itu ya di usaha-usaha. Jadi balik lagi, karena aku mencari pekerjaan di masa COVID, jadi tantangan terbesarnya ya banyak tempat yang malah memberhentikan habis itu proses pencarian kerjanya juga sulit. Semuanya waktu itu kan via Zoom dan aksesnya dibatasi gitu kan. Tantangannya adalah usia dan juga status. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar sekarang ini. Selain COVID, menurut aku tantangan di atas adalah tantangan yang bisa kita atasi, termasuk usia, status perkawinan, ataupun penampilan. Kita akan bahas ini di segmen cara biar kamu nggak nganggur. Sepengalaman aku di dunia kerja, ada 3 kategori pengangguran. Yang pertama adalah mereka yang masih pemula di dunia kerja. Yang masuk ke sini adalah fresh graduate dan kamu yang cuma lulus SMA. Kedua adalah pengangguran yang ke usia produktif dan memiliki tanggungan. Yang masuk ke sini adalah kamu yang usia 28 sampai 35 tahun yang udah berkeluarga. Yang kategori ketiga adalah pengangguran yang rentan. Yang masuk ke sini adalah kamu yang umurnya 40 tahun ke atas dan disabilitas. Ketiga kategori ini tentunya punya masalah yang berbeda-beda, dan karena masalahnya berbeda, solusinya juga berbeda. Solusi yang aku tawarkan di sini mungkin sudah pernah kamu dengar, tapi yang bisa aku jamin solusi yang aku tawarkan di video ini bakal praktis dan juga efektif untuk kamu coba. Aku pernah jadi fresh
graduate, dan aku pernah tuh rasain gimana setelah lulus ada PR lagi tuh untuk cari kerja. Dan di masa itulah aku nganggurnya lumayan lama. Selain pegang ijazah S1, level aku dengan lulusan SMA itu sama aja, yaitu sama-sama nggak ada pengalaman kerja. Karena nggak ada pengalaman kerja, otomatis nggak diterima untuk bekerja di suatu tempat. Jadi struggle-nya itu. Struggle kedua adalah lapangan kerjanya sedikit dan sangat sempit. Nah, untuk problem pertama, hal yang aku lakukan saat itu adalah apply online internship. Biasanya aku dapat info dari media sosial yang memang khusus untuk ngasih info tentang magang. Biasanya yang ngebuka online internship itu ada organisasi atau yayasan, ada perusahaan, dan juga ada BUMN. Tentu saja peluang terbesar diterima itu ada di, apalagi kalau kamu bukan mahasiswa atau siswa berprestasi, ada di organisasi. Tapi it's okay, toh kamu kan lagi nyari pengalaman kerja. As long as tempat magang kamu itu masih satu garis dengan karir masa depan yang kamu inginkan, it's okay, magang aja di tempat tersebut. Untuk masalah kedua, solusinya cuma satu, yaitu career switching. Aku pernah jelasin gimana aku career switching di video sebelumnya. Tujuan career switching itu tentunya agar opportunity lowongan kerja di masa depan itu lebih besar, terus gajinya lebih tinggi, dan kompetitornya itu lebih rendah. Jadi pastikan saat kamu switching karir baru yang kamu tuju ini akan menjamin ketiga hal tersebut. Ini adalah case dari Ikma. Untuk cari kerja di usia segini, beberapa bidang karir itu udah nganggap kita secara usia udah kurang fleksibel. Kalau masih nganggur di usia segini, biasanya confidence-nya itu udah drop, dan juga bisa saja skill-nya itu udah outdated ataupun tidak di-upgrade. Biasanya aku menemukan dua tipe orang di kategori ini, yaitu mereka yang ingin tetap di karir tersebut dan juga mereka yang ingin karir switching. Kalau kamu memutuskan untuk berada di karir yang sama, kalau semua syarat lowongan pekerjaan kamu itu ada batasan usia dan juga ada batasan status pernikahan, otomatis kamu nggak akan bisa dapat pekerjaan baru. Tapi kalau masalah kamu tadi ada di skill ataupun confident, itu bisa diatasin dengan daftar pelatihan berbayar dengan benefit untuk magang di perusahaan yang top. Salah satu contohnya itu adalah Revoyu. Revoyu itu ngasih pelatihan, dimana di akhir pelatihannya itu nanti kita bisa magang di perusahaan kayak BCA, Bukalapak, Citibank, dan lain-lain. BTW, video ini sama sekali tidak disponsori oleh Revoyu ya, jadi note di situ. Kalau kamu memutuskan untuk switching karir di usia kamu yang udah mature dan juga udah punya tanggungan, aku saranin kamu untuk fokus di karir yang punya opportunity untuk kerja remote. Dan satu-satunya karir yang bisa dikerjakan secara remote adalah karir yang digital base ataupun karir dengan skill digital. Masalah kamu di kategori ini adalah usia dan juga fisik. Dengan tren remote work di beberapa tahun ke belakang, keterbatasan fisik nggak lagi jadi masalah kamu untuk cari kerja, karena kamu bisa dapet pekerjaan remote, yang mana kebanyakan dari pekerjaan remote itu, modal kita itu bukan kekuatan, tapi pengetahuan. Kalau kamu udah berumur 40 tahun ke atas, aku saranin kamu tidak melakukan karir switching, tapi karir pivoting. Aku ambil advice ini dari my second dad, Mr. Robert Kiyosaki. Karir switching itu kamu harus mulai dari nol. Misal contohnya dari akuntan switching ke barista. Berarti pengajarannya, pengalamannya, semuanya dimulai dari nol. Tapi kalau karir pivoting, maksudnya adalah kamu itu geser ke bidang yang baru dengan memanfaatkan core skill yang lama. Misal contohnya guru mengaji, pivot ke coach parenting islami, pedagang, pivot ke konsultan UMKM. Karir pivoting itu tujuannya enggak cari kerja ke orang lain, tapi buat sistem cari uang sendiri. Dan menurut aku, itu adalah saran terbaik untuk kamu yang udah berusia 40 tahun ke atas. Karena secara pemasukan dan juga secara sistem kerja itu bakal lebih menguntungkan untuk kamu. Kita udah menggali setengah, tapi kita merasa capek dan ya udahlah, mungkin nggak ada rezeki aku. Tapi kita tidak mencoba untuk menggali lebih dalam. Ternyata yang di kedalaman, istilahnya kedalaman 50 meter, ternyata di situ rezeki kita. Jadi ada kalimat yang dikenal dengan Serenity Prayer atau doa ketenangan yang ditulis oleh Reinhold, teolog yang berasal dari Amerika. Bunyinya seperti ini: berikan aku ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, dan tahu perbedaan keduanya. Tindakan, pikiran kita adalah sesuatu yang bisa kita ubah, sedangkan penilaian orang lain, peristiwa, kejadian adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Seharusnya dalam bekerja, ketika kita tahu perbedaan keduanya, kita akan jauh lebih tenang dan tidak gampang ke distract oleh penilaian orang lain terhadap kita.